Assalamualaikum Mondo Bapak Molemonai, ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Mondo Bapak Molemonai, Jang Wahab juga tidak dewean. Tentunya Mondo Bapak Molemonai tidak asing lagi dengan yang satu ini, Pak Yusrizal. Iya, Mondo Bapak Molemonai. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik di tombol subscribe kita dan share dengan yang lainnya supaya yuk kita lebih termotivasi untuk mengupload video-video unik yang lainnya. Dan kali ini untuk Bapak Molemonai, kita nak dengarkan mengenai dongeng yang ada di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebelumnya untuk Bapak Molemonai, iya, Jang Wahab ini sebenarnya kalau ngomong agak grogi kalau ada Pak Yusrizal. Ya pun, ya. Jadi dalam cerita-cerita ini kan banyak ya, Pak Yusrizal. Ada sejarah, ada legenda, ada juga cerita rakyat, dan juga ada dongeng. Nah, dongeng ini banyak nih yang Jang Wahab pernah dengar. Ya, dongeng khususnya masyarakat suku Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan Jang Wahab minta tolong dengan Pak Yusrizal, minta tolong untuk mendongeng mengenai masalah ada kodok di pinggir kali takwak. Nah itu selalu seakan-akan meminta hujan. Nah kalau dongeng di masyarakat Kayu Agung itu dongeng tentang kodok itu apa sih? Judul yang lebih ini lagi, yang lebih lengkap. Kalau di Kayu Agung ya, suatu keunikan daripada dongeng-dongeng yang ada di Kayu Agung itu selalu banyak berhubungan dengan hewan. Ya, benar. Seperti yang akan kita ungkap berikut ini ya, itu satu bentuk dongeng yang dihubungkan dengan kehidupan kodok. Kodok. Ya, kodok. Kalau orang Kayu Agung menyebut kodok itu adalah powak. Bapak Molemonai, kodok powak. Ya. Nah, powak ini dua macam. Kalau dia masih kecil, masih dalam ukuran normal ya, itu disebut powak. Tapi kalau dia sudah berukuran besar, itu namanya portung. Portung. Ya, makanya sering disebut kecil, ya? Powak portung. Nah, biasanya powak portung ini kan, dialah hewan-hewan kalau dia berbunyi di tengah malam kan, saat-saat gelap, itu pertanda dia itu meminta hujan. Jadi bagi masyarakat Kayu Agung, kalau sudah ada bunyi powak portung di tengah-tengah malam, kesenangan. Karena sudah lama tidak ditimpa hujan bumi Kayu Agung kan. Tapi begitu didengar ada suara powak portung tadi, maka orang Kayu Agung senang. Itu pertanda tidak lama lagi akan turun hujan. Nah, keunikan dari dongeng powak itu apa itu Pak? Keunikan daripada dongeng powak portung ini kan, powak portung ini ya, dia ini sebenarnya ya, sebentuk hewan yang selalu menjadi sahabat bagi manusia, terutama bagi masyarakat Kayu Agung pada zaman itu kan. Nah, karena di balik kehidupan para kodok atau powak ini kan, orang-orang Kayu Agung pada zaman dulu kan, itu kebanyakan hidupnya itu adalah bertani. Ya. Nah, jadi kalau dia mengolah sawah tidak ada air, dia sangat setia dengan kodok. Nah, pada suatu saat ada cerita, satu keluarga berharap sawahnya ini pada tahun ini akan menghasilkan panen yang luar biasa. Sementara sawah itu adalah sudah menjadi tanah yang tandus. Nah, suatu saat si penghuni pondok itu kan, dia ini merenung
melompatlah seekor kodok. Begitu melompat dia singgah di paha daripada si penghuni itu. Iya, iya. Anehnya, apapun yang diucapkan oleh orang tersebut kepada kodok, seakan-akan kodok itu mengerti. Nah, itu Iya, kan. iya, iya. Dia walaupun tidak berbicara, tetapi dia manggut-manggut. Iya. Nah, begitu dielusnya kepala kodok itu kan, sambil bernyanyi dia ini kan, sambil menembang kan, oi powa, sikam kepingin hujan, oi powa, sikam kepingin hujan. Terus tahu-tahu kodok tadi Bunyi. berbunyi, tapi dia tuh menghadap ke atas kan. Nah, Iya, iya, iya. tiba-tiba alam yang terang benderang menjadi gelap gulita. Ya, si orang tadi melihat ke atas, dikiranya terjadi suatu gerhana. Iya, iya. Ternyata bukan gerhana, tetapi awan hitam tebal sudah mengguyur di atas pondok dia ini kan. Iya, iya, iya. Saking si orang tadi merasa aneh kan, dia mencoba untuk meneruskan menyanyi atau menembang lagi kan. Iya. Powa ngonyi langit kita jadi keloman. Wah. Atas kodok ya. Dijawab lagi. Iya, dijawab lagi kan. Iya. Onyi ije turun hujan, jikam mensepone kelanjaan. Tiba-tiba menggelegar suara petir halilintar kan. Tidak lama kemudian bumi diguyur hujan. Wah. Ini lantaran itu orang Kayu Agung ya, mereka kalau ada kodok-kodok yang melintas di halaman rumahnya jarang dibunuh. Iya, iya. Dianggap sahabat, bukan dianggap sebagai dewa-dewa, tetapi dianggap sahabat. Lain halnya kalau tikus misalnya kan. Iya, iya. Kalau tikus itu sering mereka itu melakukan dibunuhnya tikus itu kan, Iya. dianggap merusak. Tetapi kalau kodok ini tidak. Iya. Nah, sebenarnya cerita dongeng kodok ini kan, ini banyak diperagakan oleh masyarakat Kayu Agung itu tahun 70-an ke bawah kan. Iya. Banyak sekali dongeng-dongeng kodok ini dipublikasikan. Iya, iya. Ya, karena di bawah tahun 70-an itu sering terjadi kemarau panjang di daerah Kayu Agung. Iya. Tapi bukan hanya di Kayu Agung sebenarnya, jadi sudah menyeluruh secara umum lah, karena yang namanya cerita, bukan cerita, artinya bunyi kodok itu pasti identiknya minta hujan. Gitu. Iya. Apalagi memang cerita dongeng ini yang ada di Kayu Agung, memang ada dongengnya. Ada dongengnya, iya. Kebenaran memang benar-benar yang nyata seakan-akan ya. Kepercayaan itu masyarakat ya, kepercayaan langsung tertuju ke situ. Kalau kodok berbunyi pasti minta hujan. Iya. Jadi kodok dijadikan sahabat ya. Iya. Ayo kalau mereka udah bapak mulai mana mungkin kesucian Iya. itu apa namanya? Terutama untuk pesan adik remaja kan, di kalangan pelajar ya. Iya. Karena perkembangan dalam pendidikan bahasa, Iya. biasanya sering ada lomba-lomba, Nah, kan, lomba itu dia. cerita rakyat, lomba mendongeng dan sebagainya kan. Cobalah kita bawakan atau kita publikasikan cerita dongeng Powa Bekilu Hujan ini. Wah, luar Ini biasa. pasti unik dan lebih lengkapnya lagi cerita secara tertulis. Silakan menemui kami sebagai narasumber Iya. kumpulan dongeng-dongeng yang ada di daerah Kayu Agung. Itu dia untuk bapak mulai mana? Iya. Kalau itu untuk bapak mulai mana? Kita cukupkan dulu obrolan kita tentang dongeng Powa Kilu Hujan. Yang Wahab akhiri
dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.